Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, today is regular English lesson days. Hari ini adalah harinya pelajaran bahasa Inggris. With me again, Miss Deska. Dengan saya kembali, Bu Deska. Okay, please continue with my presentation. Yuk, kita lanjutkan dengan presentasi Bu Deska. Yuk, I will share my presentation on your screen. Ibu akan membagikan presentasi Ibu di layar ya. Please pay attention. Tolong diperhatikan. Okay. Today we are going to learn lesson 8. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 8. The title is, judulnya adalah transportation. Judulnya transportasi. Okay. In this lesson, di pembelajaran ini, we are going to learn about the names of the transportation. Kita akan belajar nama-nama alat transportasi and asking someone the way to go to a place. Dan bertanya kepada orang bagaimana dia pergi ke suatu tempat. Okay, for the example, contohnya, how do you go to school? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? And you can answer with. Kamu bisa menjawab dengan I go to school by bus. Bus is one of transportation. Saya pergi ke sekolah dengan bis. Bis ini adalah salah satu transportasi. How does he go to Surabaya? He goes to Surabaya by train. Bagaimana dia laki-laki pergi ke Surabaya? Jawab dengan dia pergi ke Surabaya dengan kereta. Train is one of transportation also. Kereta juga merupakan salah satu alat transportasi juga. Okay. In these examples, di contoh-contoh ini, we can see there are how as a question word. Kita melihat ada how, ini sebagai kata tanya bagaimana, to ask someone the way to go to a place. Untuk menanyakan bagaimana caranya seseorang pergi ke suatu tempat. Menggunakan apa? How. How do you go to school? How does he? There are do and does. Di sini juga ada do dan does. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan pertemuan yang lalu, as I ever explained on the last meeting about a simple present tense, tentang tenses simple present. In simple present, there are do or does in negative and interrogative sentence, and using s or es or only verb 1 in positive sentence. Jadi di simple present tense itu ada do dan does di kalimat negatif dan kalimat tanya, dan ada kata kerja yang diikuti s atau es atau kata kerja bentuk pertama saja. Oke, let's review our last meeting. Yuk kita ulang kembali, kita ingat kembali, kita review kembali pembelajaran kita yang lalu. Okay, we already read this text. Kita udah baca teks ini. Dari teks ini terjelaskan bahwa ini menggunakan simple present tense. Ciri dari simple present tense adalah kata kerjanya bentuk pertama atau kata kerja bentuk pertama diikuti s atau es. As we can see here, some subject followed by only verb 1. Beberapa subjek hanya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama saja, without s or es, tanpa tambahan s atau es. But another subject followed by a verb 1 and s or es. Dan subjek lainnya diikuti kata kerjanya dengan s atau es. Okay, please memorize the subject. Tolong diingat subjeknya. Mana-mana saja yang diikuti cuma kata kerja saja, mana-mana yang diikuti kata kerja dengan s atau es.
Okay. Subject followed by only verb one. Subjek yang hanya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama saja tanpa ada s atau es. They are, mereka adalah I, you, they, we. This is the subject. Ini adalah subjek yang hanya diikuti kata kerja bentuk pertama saja tanpa adanya s atau es. Or subject more than one, atau subjek yang lebih dari satu. For example, Budi and Wati. Contohnya adalah Budi dan Wati. Follow by verb one only. Diikuti hanya kata kerja bentuk pertama saja. But the other subject, tapi subjek yang lain, such as seperti he, she, Budi, and it, dan it untuk benda atau hewan, atau subjek yang orangnya cuma satu, nih subjeknya cuma satu, must follow by verb one plus s or es. Nah, subjek-subjek yang tadi Ibu sebutkan harus diikuti kata kerja bentuk pertama dengan ditambahkan s atau es. Ya, ini contohnya nih, I come, karena subjek ini tidak diikuti s atau es. Bagaimana dengan he atau she? Nah, lihat, dia diikuti s. Sini, we tidak diikuti S karena di kelompok ini. Mr. Suryo karena satu orang diikuti ES. Ya, diikuti dengan ES. Oke, let's continue to the next slide. Yuk kita ke slide berikutnya. Oops, okay, this is the explanation of simple present tense. As I told you before, ini adalah penjelasan berikutnya tentang tenses simple present. Seperti yang Ibu sudah jelaskan, bahwa simple present tense adalah tenses atau suatu kegiatan yang menunjukkan bahwa kegiatan itu sering dilakukan atau kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang jarang dilakukan atau dia merupakan fakta. Macam apa sih fakta, Miss? Misalnya, satu hari adalah 24 jam, itu fakta. Misalnya, saya guru, itu fakta. Dia cantik, misalnya itu fakta. Jadi simple present tense adalah selain dia adalah menyatakan suatu kegiatan yang sering kita lakukan menjadi kegiatan sehari-hari atau yang jarang kita lakukan, dia juga menyatakan tentang suatu fakta. Bagaimana rumusnya? Ini adalah rumusnya. Formula, formatnya. Ya, formatnya masing-masing dibagi menjadi 3. Karena dalam kalimat itu dibagi menjadi 3. Kalimat positif atau positive sentence or affirmative sentence. Kalimat positif atau kalimat pernyataan. Kalimat yang kedua adalah kalimat negatif atau negative form. Bentuk negatif penyangkalan, ada kata tidaknya. Dan yang terakhir adalah bentuk kalimat tanya atau question sentence. Bentuknya ini, formnya. Oke, let's see one by one. Yuk kita lihat satu persatu. For simple present tense, the positive form are, jadi untuk simple present tense, bentuk kalimat positifnya adalah subject plus verb one, only verb one for this subject. Nah, or verb one plus s, as or ies if the subject singular or this one. Ya, jadi untuk kalimat positif formulanya atau rumusnya adalah subjek ditambahkan kata kerja bentuk pertama jika subjeknya yang ini, tidak tambahkan s atau es. Dan apabila subjeknya yang ini, yang singular, yang tunggal, maka kata kerja bentuk pertamanya ditambahkan s atau es atau ies. Okay. Sedangkan bentuk negatifnya sama dengan bentuk positif, cuma dia ditambahkan does, not. Tambahkan do atau does. Untuk subjek yang singular atau tunggal, kamu menambahkan does. Jangan lupa tambahkan not. Karena negatif itu penyangkalan. Does not. Tidak. Untuk yang subjeknya ini. Nah, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Artinya,
S-nya hilang. Kemana S-nya? S-nya pindah ke does. Jadi kalau sudah ada does, S-nya hilang. Contoh, he does not start. Dia tidak memulai. Bisa diucapkan dengan he doesn't start. Dia tidak memulai. Doesn't is construction of does not. Jadi doesn't ini singkatan dari does not. Untuk subjek yang ini, yang plural subject, untuk subjeknya yang digolongkan ke dalam subjek jamak, ya, diikuti dengan do plus not. Ikuti dengan do ditambah not. I do not start. Saya tidak memulai. I don't start. Don't is contraction of do not. Jadi don't itu singkatan dari do not. Oke, how about question form? Bagaimana dengan bentuk kalimat tanyanya ya? Let's see. Kita lihat yuk. In question form, you have to switch between the subject with the do and does. Jadi untuk kalimat tanyanya, kamu harus menukar antara subjek dengan do atau does-nya. Where in negative form, the does after subject. Di kalimat negatif, does atau do-nya setelah subjek. But in question form, do and does before subject. Kalimat tanya, do dan does-nya sebelum subjek. Tinggal dibaliknya, Nat. Okay. But remember, you have to remember, if there is does, so the S is disappear. Jadi kalau sudah ada does, S-nya hilang ya. Oke. Okay. For the example, does he start? Apakah dia laki-laki mulai? Do you start? Apakah kamu memulai? This is the simple present tense form for positive, negative, and question sentence. Jadi ini adalah rumus untuk simple present tense untuk tiap-tiap kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Oke, how if the sentence without the verb? Bagaimana jika kalimatnya tanpa kata kerja, Bu? Maksudnya gimana sih kalimat tanpa kata kerja? Ibu akan berikan contohnya. Dalam bahasa Indonesia dulu, biar kamu paham. Kalimat yang ada kata kerjanya adalah, saya belajar bahasa Inggris. Kata kerjanya adalah belajar. Bedakan dengan kalimat kedua, saya seorang guru. Adakah kata kerjanya di kalimat kedua? Iya, betul. Tidak ada kata kerja di kalimat kedua. Itu artinya kalimat kedua adalah kalimat tanpa kata kerja. Kata kerja adalah kata yang mengekspresikan bahwa kamu melakukan sesuatu atau subjeknya melakukan sesuatu. Ya, bagaimana rumusnya kalau kalimatnya tanpa kata kerja? Kita akan dikenalkan dengan yang namanya to be. Ya, namanya to be. To be ya, atau pasangan dari subjek. Ibu menyebutnya sebagai pasangan subjek. Karena pasangan berarti nggak boleh ditukar-tukar. Harus sesuai dengan pasangannya. I, the to be is am. You, the to be is are. He, she, it, the to be is. Ya, jadi untuk I, to be-nya am. You, to be-nya are. She, he, it, to be-nya is. Okay. Or you can say the singular subject, the to be is, and the plural subject, the to be is are. Jadi bisa disimpulkan kalau subjeknya tunggal kayak gini nih, to be-nya is. Kalau subjeknya dianggap jamak, to be-nya are. For example, contohnya I am happy. Saya gembira. Nggak ada kata kerja kan di sini, maka menggunakan to be. I am happy. Nggak ada kata kerja. Bagaimana kalimat negatifnya? Ini kalimat positif ya atau affirmative. Positive sentence or affirmative sentence. How about negative sentence? Bagaimana dengan kalimat negatifnya? You just put not after the to be. Kamu hanya meletakkan not setelah to be-nya, setelah masing-masing to be-nya. Oke. I am happy, affirmative sentence. Saya senang atau gembira, kalimat positif. Kalimat negatifnya penyangkalannya
I am not sad. Saya tidak sedih. Saya tidak sedih. Ada kata tidak. Oke, how about the question form? Bagaimana bentuk kalimat tanyanya? Tinggal dibalik ya. Nih, dari kalimat positif dibalik ke kalimat negatifnya, yaitu seperti tadi. Subjek ditukar dengan to be-nya. Kalau di kalimat tanya, to be-nya duluan baru subjek. Oke. In the question form, you have to switch between subject and to be. In affirmative sentence, the to be after subject, but in question sentence, the to be is before the subject. Jadi di kalimat positif, to be-nya setelah subjek. Tapi di kalimat bertanya, to be-nya sebelum subjek. Okay, so I'm happy. Affirmative sentence or positive sentence. Negative sentence-nya, I'm not sad. I'm not sad. Dan kalimat tanyanya, are they happy? Apakah mereka gembira? Ya, oke. Lalu, Ibu memperkenalkan ini. Aren't, isn't, aren't, isn't. Aren't is construction of are not. Jadi aren't ini adalah singkatan dari are not. Isn't is contraction of is not. Isn't adalah singkatan dari is not. But you can't contract I'm not become I'm not. No, that is wrong or incorrect. Ya, jadi untuk I'm not or am not tidak bisa disingkat. Nih, this one is not become isn't. Are not become aren't. The construction, penyingkatan. Oke, I hope you understand. Harap paham ya. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Simple present tense is the word always, usually, often, sometimes, or never show how often things happen. Jadi di simple present tense ini juga menyatakan kegiatan ini sesering apa sih? Apakah selalu? Apakah selalu? Apakah sering? Apakah sering? Apakah hanya kadang-kadang saja atau tidak pernah? Nah, ini urutannya dari yang paling sering ke yang sampai tidak pernah. Ini urutannya nih ya. Kalau dihitung dalam persentase. If you show them in percentage. Ya, jika kamu menggambarkannya dalam presentase di sini. Jadi always ini 100% berarti selalu, nggak pernah nggak. Dan ke bawah itu makin kecil sampai 0 ini never, tidak pernah. Nah, jika ada kata keterangan seperti ini, okay, if there is this word, jika ada keterangan ini, this is used simple present tense. Jadi kalau ada kata-kata ini berarti menggunakan simple present tense atau tenses simple present. Okay, so you have to use So you have to use as after the verb one if the subject is singular. Jadi kamu harus menambahkan s jika subjeknya satu. Dad, Mom, Cindy, Tim, Bob is singular subject. Yang Ibu sebutkan ini adalah subjek yang tunggal atau satu orang saja. So, the verb must follow by s or es or ies. Jadi kata kerjanya selain bentuk pertama juga harus diikuti s atau es atau es atau ies. Okay. Like this one. Okay. As you can see here, this is with s. This is with es. Okay, this is with ies. Ini yang contoh yang ditambahkan s saja, yang ditambahkan e dan s, dan yang ditambahkan dengan i, e, dan s. Penggunaan ini jika belakang kata kerjanya adalah y. If the word end with y,
kata kerjanya berakhir dengan huruf Y, maka dia akan berubah dengan menjadi IES. Karena Y-nya ini berubah jadi I, dan bahkan sebetulnya penambahannya cuma ES. Oke, let's go to the next slide. Kita ke slide berikutnya yuk. Oke, part D, work in pairs. Di bagian D, kamu harus berpasangan, bekerja dalam pasangan. See the example below. Mengerjakannya dengan melihat contoh di bawah ini. How do you come to school? I come to school by bicycle. Nah, yang cowok ini, the boy, asking about how the girl go to school. Ya, yang laki-laki ini, anak laki-laki ini bertanya bagaimana anak cewek ini berangkat ke sekolah. Ya, by bicycle. Nah, ini bicycle is one of the transportation. Ya, sepeda salah satu alat transportasi. Okay, you can replace this one with the question here. Kamu bisa mengganti pertanyaannya, jawabannya, sorry. Kamu harus mengganti jawabannya dengan jawaban yang disediakan di sini. Oke, pertanyaan dan jawabannya. Jadi diganti ya. You can replace the dialogue with the question and the answer in the boxes. Jadi kamu harus mengganti pertanyaan dan jawabannya dari yang kata-kata yang ada di dalam kotak. Okay, and in the part E, di bagian E, about writing session, bagian menulis, you have to do as the example. You have to do this as your exercise. Kamu mengerjakan ini sebagai latihanmu ya. Choose the correct verb. Kamu harus memilih kata kerja yang betul. Yang mana? Apakah cuma kata kerja bentuk pertama saja, ataukah kata kerja yang diikuti S, or ES, or IES. Nah, kamu disuruh memilih kata kerja yang tepat. Apakah cuma kata kerja bentuk pertama saja, ataukah kata kerja bentuk pertama yang diikuti S, atau ES, atau IES. Oke. So, you have to remember. Kamu harus ingat ya. The answer is depend on the subject. Jawabannya tergantung subjeknya. Ya, because the subject depend on, the verb depend on the subject. Jadi kata kerjanya ini bergantung dari subjeknya. Ya, kita lihat. Number 1 as example. Nomor 1 sebagai contoh ya, Ibu contohkan ya. Our president, is it only one or more than one? Presiden kita, apakah cuma satu atau lebih dari satu? Yes, correct. Our president is only one. Presiden kita cuma satu ya. So, this is singular subject. Jadi ini adalah subjek yang tunggal atau cuma satu. Maka kata kerjanya harus diikuti, yes, diikuti S, or ES, or IES. Jadi kalau ininya tunggal, kata kerjanya harus diikuti S, ES, atau IES. Okay. So, number 1, the correct answer is, yes, this one goes. Our president goes to Bogor by helicopter. This one. Okay. Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya ya, nak. As your exercise sebagai latihanmu di rumah. You don't have to submit to me. Gak perlu dikumpulin ke Ibu. Because I trust you. Ibu percaya ke kamu. Because everything you done, it will be back to yourself. Karena apapun yang kamu lakukan akan kembali lagi ke diri kamu sendiri. Kalau kamu mengerjakan, kamu yang pintar. Tapi kalau kamu tidak mengerjakan, kamu sendiri yang tidak akan jadi pintar. Okay, now let's go to part H on the page of 66. Kita ke halaman 66, bagian H, about reading session. Ini bagian membaca. Okay, I will read the text. Ibu akan bacakan teksnya. Please pay attention to my pronunciation. Tolong perhatikan cara pengucapan Ibu. Or you can repeat after me at home. Atau kamu bisa ikut mengulang pengucapannya di rumah.
It is Soekarno-Hatta Airport. The location is in Cengkareng, near Jakarta. It is a place where planes land from many cities such as Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, Medan, etc. There are many people who want to go to or arrive from abroad or other cities in Indonesia by plane. Some of the passengers bring a small handbag. Others bring lots of big suitcases. They put their big suitcases on the luggage trolley. Okay, this is the text. I will not translate the text. Ibu nggak akan mengartikan ya. If you want to know the story, kalau kamu ingin tahu jalan ceritanya, you have to translate it by yourself. Tolong diartikan sendiri ya. Oke. Okay. Answer the question below. Jawablah pertanyaan di bawah ini based on the text. Ya, berdasarkan teksnya. Number 1, where is Soekarno-Hatta Airport? There are where question word. Di sana ada kata tanya where. Kata tanya where means di mana. Ya, kata tanya where itu artinya di mana. Di mana Soekarno-Hatta Airport atau Airport Soekarno-Hatta. Okay, you can answer with this sentence. Kamu bisa menjawabnya dengan kalimat yang ini. Location, where, di mana, berarti location. Ulang lagi, where, di mana, location. Location is in Cengkareng, near Jakarta. Okay, please do the rest. Tolong kerjakan sisanya as your exercises sebagai latihanmu. You don't have to submit it. Tapi kamu nggak usah ngumpulin tulis kan. I trust you, ibu percaya. I trust you and I believe you will do them correctly. Ibu percaya kamu akan mengerjakannya dengan betul. Tetap semangat, oke? Okay? Lanjut, let's go. Part G, listening session. Bagian J ini bagian mendengarkan ya. Okay, you have to listen to me carefully. Kamu dengarkan ibu baik-baik ya. And repeat after my pronunciation. Dan ulangi pengucapan ibu. Airport. Bus station. Port. Railway station. Garage. Terrace. Okay, this is place where the transportation park. Yang tadi ibu sebutin ini nih, semuanya adalah tempat atau lokasi di mana alat-alat transportasi itu parkir. Let's continue. Yuk kita lanjutkan. An airplane parks at the airports. Jadi kalau pesawat terbang itu parkirnya di bandara, ya di airport. Okay. As you can see here, an airplane, an means one. Jadi an ini artinya satu nih bendanya nih. Maka kata kerjanya follow by s. The verb follow with s. Ya. Okay, this one. A bus parks at the bus station. Pakai berarti busnya satu. Jadi bis ini, bis menunjukkan ada e-nya berarti satu bis. Parkirnya di stasiun bis. Port. A ship parks at the port. Nah, ini. Kalau kapal laut, parkirnya di pelabuhan. Okay. A train parks at the railway station. Jadi, kereta itu parkirnya di mana? Di stasiun kereta. Okay. A car parks in the garage. Mobil parkirnya di garasi. Teras. A motorcycle parks on the terrace. Motor parkirnya di teras rumah. Okay. Nih, this one. Parks followed by S. Followed by S, followed by S, followed by S, followed by S, followed by S. Park is a verb. Park ini adalah parkir, ini adalah kata kerja. Because this is simple present tense, karena ini adalah simple present tense, maka menggunakan
S di kata kerjanya. Because, karena subjeknya cuma satu. N menunjukkan satu. Oke? Why we use simple present tense? Kenapa kita pakainya simple present tense, Miss? Nggak tenses yang lain. Karena ini menyatakan tentang kenyataan. Betul nggak sih ini kenyataan? Iya, kenyataan kan? Bahwa pesawat terbang parkirnya itu di bandara dan yang lain-lainnya. Oke, karena ini kenyataan kita menggunakan tensesnya simple present tense. Kita menggunakan rumus untuk kalimatnya simple present tense. Oke, very good. Bagus sekali. Nah, yuk kita ke else part, bagian L. Oke, this is speaking session. Ini bagian berbicara. Oke, where does a ship port? Nah, ada kata tanya where. There are where as word question. Ada kata tanya where yang artinya di mana. Dia tanya, where does a ship port? Nah, parkir. Karena pakai satu, maka karena ini kalimat tanya, S-nya nggak ada di sini, tapi pindah ke does. Where does a ship port? Karena di kalimat tanya dan kalimat negatif harus ada do atau does. A ship port at the bla bla bla. Nggak di sini. A ship parkirnya di mana? Oke, tinggal dijawab ya, Nak. Yang Ibu harus tekankan adalah di sini. Karena ini kalimat positif, maka hilang does-nya. Does-nya pindah ke S di belakang ports. Oke. I hope you understand. Ibu harap kamu paham ya. Or if you don't understand yet, kalau kamu belum paham, you can watch this presentation more than one times. Kamu bisa nonton berkali-kali until you understand. Sampai kamu paham. Oke? Oke, good. Keep on the spirit. Tetap semangat. Oke, this is writing session. Di bagian membaca, menulis, part M, bagian M. You have to answer with the suitable answer. Kamu harus menjawab dengan jawaban yang sudah disediakan. Oke, number 1 is for the example. Nomor 1 sebagai contoh. And please do the rest at home. Tolong dikerjakan sisanya di rumah as your exercise sebagai latihan. Oke, good. Let's go to the last page. Nih, ini adalah halaman terakhir ya. About writing. You have to put the transportation means in the correct column. Kamu harus meletakkan alat transportasi di kolom yang benar. Air, land, and sea. Air, udara, land, darat, dan sea. Mana transportasi yang adanya di udara, mana yang ada di darat, dan mana yang di laut. Please put the transportation in the correct column. Tolong tempatkan yang tempat yang benar ya. Oke, I will give you one example. Ibu akan memberikan satu contoh. Plane, pesawat. Pesawat adanya di? Yes, correct. In the air, ada di udara. Okay, very good. You can put plane here. Okay, very good ya. Bagus sekali. Okay, and the last, yang terakhir, every lesson always end with mini dictionary. Setiap pembelajaran selalu diakhiri dengan kamus mini. Ya, the mini dictionary consists of words and their meaning. Jadi kamus mininya ini terdiri dari kata-kata dan artinya. You have to memorize them. Kamu harus menghafal mereka ya. Oke, to enrich your vocabularies. Jadi untuk memperkaya vocabulary atau kosakata kamu. Oke, I know you can do them great. Ibu yakin kamu akan mengerjakannya dengan sangat baik. I trust you. Oke, this is the end of my explanation. Inilah ada akhir pembahasan Ibu. Thank you so much for joining me. Terima kasih banyak sudah bergabung. But before that, tapi sebelum itu, let's make conclusion. Yuk kita buat rangkumannya yuk. Today and the last meeting, we had learned about names of transportation. Jadi kita hari ini dan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang alat transportasi. And ask someone how they go to a place. Dan bertanya kepada seseorang bagaimana mereka pergi ke suatu tempat. And
it is all using simple present tense. Dan semuanya ini menggunakan tenses simple present. Yeah. About the form, about the kind of sentence, and the subject, and others. Kita sudah membahas tentang polanya, jenis kalimatnya, dan subjeknya. Oke, thank you so much for watching. Terima kasih banyak sudah menonton. Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dear. Bye-bye. It's nice to meet you.